Kadang-kadang kalau kita ini lemah lembut, ya, apa yang kita buat itu set the tone in history. Ya, kita tidak sadar perbuatan kita itu merupakan satu hal yang ilahi, yang menjadi milestone dalam sejarah. Itu yang dibuat oleh Maria. Gentleness, ya, kelemah lembutan adalah kekuatan yang sangat besar, tapi di bawah kendali seorang master. Nah, buat kita masternya itu siapa? Tuhan. Orang yang hatinya lembut, ya, bisa gerakkan hatinya Tuhan. Surga bisa bertindak karena air mata orang yang lembut hatinya. Saya beri judul The Beauty and the Power of Gentleness, keindahan dan kekuatan dari kelemah lembutan. Kalau saya pelajari Yohanes ini, ada dua orang selain Tuhan Yesus yang dia sangat kagumi. Yang pertama adalah Petrus. Ya. Di Injil Markus, Matius, Lukas, banyak kali dimuat cerita tentang Petrus dari sisi kesalahannya, kekurangannya, tapi di Injil Yohanes yang ditampilkan adalah kehebatannya. Ya. Dia orang yang berkata, kami sudah tinggalkan semuanya di pasal 6. Ya. Keluarga semua ditinggalkan. Kemudian di sini dia ungkapkan lagi, aku rela mati untuk Engkau Tuhan. Ya. Dan waktu Tuhan bilang semua harus dibasuh kakinya, dia bilang kalau gitu aku mau semuanya Tuhan, aku mau ambil bagian, immerse betul-betul, dapat semua yang Tuhan sediakan. Jadi Petrus itu orang yang dikagumi oleh Yohanes sampai dia tutup Injilnya di pasal 21 cerita tentang Petrus. Tapi ada orang kedua yang dikagumi oleh Yohanes, yaitu Maria. Dan menurut banyak ahli Alkitab, ini adalah Maria Magdalena. Ya. Kenapa Maria Magdalena tinggal di Betani? Ya, bisa saja. Ya, artinya bisa saja dia mungkin masa remajanya di Magdala. Ya, Magdala itu di daerah Galilea. Tapi kemudian di masa-masa Yesus sudah pelayanan, keluarga Maria, Marta, dan Lazarus pindah ke Betani, dekat dengan Yerusalem. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Ya, menurut saya ingin kupas kekaguman Yohanes terhadap Maria ini letaknya di mana? Kenapa? Yesus, saya ingatkan dulu, Yesus di Matius 11 berkata, pikulah kukku atasmu. Kuk itu tidak pernah enak, saudara. Ya. Kuk itu artinya kita nanggung di pundak kita. Ya. Kuk itu artinya kita tidak bisa semau gue. Kita kerja. Cook itu bukan untuk santai-santai, ya, bukan ngerjakan hobinya. Hobinya apa? Mikul cook? Nggak ada. Ya, cook itu selalu berat, selalu tidak nyaman. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mau mikul cook dan jiwamu enak, lega, nyaman, ya, belajar daripadaku, dia bilang. Kalau kamu belajar daripadaku caranya mikul cook, jiwamu akan menerima kelegaan. Caranya gimana? Dia bilang, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, gentle. Ya. Jadi ini yang mau kita bahas. Yesus adalah pemimpin yang gentle. Gentleness itu jarang diseminarkan. Kriteria pemimpin gentle tidak banyak diseminarkan. Selalu adalah visioner, karismatik, ya, public speaking dan segala macam, tegas. Tapi Yesus berkata, aku ini gentle, lemah lembut. Ya, ini yang mau kita lihat. Menurut saya, pelajar dari Yohanes, orang yang di perjanjian lama dikatakan lemah lembut atau meek itu Musa. Di perjanjian baru mungkin personifikasinya ada di Maria ini. Ya. Jadi saya mau lihat hasilnya dulu. Ya.
argumentasi yang saya lihat, saya pelajari adalah karena kelemah lembutannya Maria ini, dia menempati atau ditempatkan, dihadiahi oleh kelemah lembutannya itu, dia berdiri di tempat-tempat yang strategis di dalam sejarah umat manusia, yang orang lain mungkin tidak ngalami. Ya. Apa itu? Yang pertama, peristiwa di pasal 12 ini. Ada 3 orang yang berjasa terhadap penguburan Tuhan Yesus tentunya. Satu adalah Yusuf Arimatea. Dia yang minta jenazahnya dari Pilatus, katanya dia yang punya kuburannya itu, orang kaya. Yang kedua adalah Nikodemus. Dia membawa 34 kilo rempah-rempah waktu ngikuti Yusuf dari Arimatea. Yang ketiga adalah Maria, karena dia yang mengurapi Tuhan Yesus bahkan sebelum kematiannya. Jadi waktu dia tuangkan minyak itu, ya, satu-satunya orang yang dipercaya mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Tindakannya itu merupakan tindakan nubuatan. Tidak ada orang yang lain tahu kecuali Tuhan tahu. Ya, kadang-kadang kalau kita ini lemah lembut, ya, apa yang kita buat itu set the tone in history. Ya, kita tidak sadar perbuatan kita itu merupakan satu hal yang ilahi, yang menjadi milestone dalam sejarah. Itu yang dibuat oleh Maria. Dia hanya karena hatinya lembut, dia mau berikan yang terbaik pada Tuhan, tapi itu justru merupakan pengurapan untuk persiapan penguburannya Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain kecuali perempuan ini yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Yesus memasuki masa-masa yang sulit. Dua, dia dikatakan ada di samping salib Tuhan Yesus waktu disalibkan. Jadi dia ngikuti dari dekat. Ya, dikatakan near the cross, dekat salib. Ya. Yesus, dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ya. Yohanes mencatat juga dia ada di situ. Jadi Maria Magdalena adalah Maria ini yang ada di dekat salib Tuhan Yesus. Jadi dia adalah saksi mata dari dekat. Saksi mata dari peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu penebusan umat manusia. Jadi karena kelemah lembutannya hatinya ini, ya, maka dia pertama satu-satunya orang yang mempersiapkan Yesus masuk ke masa yang sulit penderitaannya. Yang kedua, dia ada di dekat salib Tuhan Yesus, menyaksikan semua yang terjadi, saksi mata dari pertemunya antara kekekalan dengan umat manusia di dunia. Yang ketiga, Maria juga merupakan orang pertama yang bertemu dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ya. Bukan Petrus, bukan Yohanes yang karenanya murid yang dikasihi Tuhan, tetapi Maria. Ya. Jadi tidak ada orang bertanya, kenapa kok bisa Maria? Ya. Ya. Tapi ya menurut saya karena memang hatinya, Tuhan Yesus lihat hatinya ini lemah lembut luar biasa. Dia bilang, beritahu murid-muridku. Ya. Sesudah berkata, dia ngomong dengan malaikat, demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Jadi orang pertama yang lihat Yesus setelah dibangkitkan itu Maria. Penting dalam sejarah. Ya. Yang keempat, waktu di laporannya Matius 26, peristiwa yang sama dengan Yohanes 12, Yesus berkata, ya, selama kabar baik tentang aku disebarkan ke seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini bagiku akan terus diceritakan, sehingga orang akan selalu mengingat dia. Luar biasa. Wherever the gospel is preached, Yesus berkata, oleh karena kelembutannya Maria ini, Yesus berkata, kemanapun Injil diberitakan, sepanjang sejarah ke seluruh dunia, apa yang dibuat Maria ini akan diceritakan supaya orang ingat akan dia. Jadi dia punya special place di telinganya banyak orang sepanjang sejarah, di hatinya, di pikirannya banyak orang.
Ya. Dan kelima, yang paling penting adalah bahwa dia punya tempat istimewa di hatinya Tuhan Yesus, deep in the heart of Jesus. Ya. Pada Lukas 10, Yesus berkata pada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian terbaik itu apa maksudnya? Dia milih Yesus lebih penting dari semuanya. Ya, dia milih di dekat Yesus itu lebih prioritas daripada segala yang lain. Dan oleh karena sikapnya melihat Yesus yang paling penting, yang paling utama, segala-galanya buat dia, maka dia dapat tempat yang dalam di hatinya Tuhan Yesus. Nah, saya harap ini jadi kerinduan saudara semua. Ya, apa yang terjadi pada Maria saya akan jelaskan sebentar setelah ini. Ini adalah hasilnya karena hatinya yang lemah lembut tadi menghasilkan tempat yang istimewa dalam sejarah. Ya. Saudara pun bisa dengan nomor 5 ini, kalau kita memilih mengutamakan Yesus, memilih untuk di kakinya Yesus, memilih firman lebih dari segala-galanya, ya, maka kita akan dapat tempat di hatinya Tuhan juga. Dan yang lain-lain tempat dalam sejarah tadi mengikuti semua daripada yang nomor 5 ini. Ini yang paling penting dan semua kita bisa ya untuk dapat tempat di hatinya Tuhan Yesus kalau kita beri dia tempat utama di hati kita. True gentleness, kelemah lembutan yang sungguh-sungguh, is courage, is keberanian yang diungkapkan dengan pengendalian diri dan kerendahan hati. Ya, jadi gentleness atau kelemah lembutan atau kelembutan hati itu sesungguhnya adalah keberanian, ya, fearless, tapi dipaket, ditampilkan, diungkapkan dalam restrain, pengendalian diri dan kerendahan hati. Itu definisinya gentleness. Banyak orang salah ngerti. Ya, kelemah lembutan itu bukan lemah. Ya, lembut dia, tapi bukan lemah. Ya, kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai, bukan. Lembut. Ya, hatinya lembut, tender. Nah, gentleness, kelemah lembutan itu bukan wujud ketakutan. Banyak orang pikir, oh lemah lembut itu karena takut, jadi tidak mau benturan, tidak apa, jadi wujudnya lemah lembut. Lemah lembut juga bukan menghindari persoalan. Ya, kadang orang pikir oh lemah lembut itu artinya kita menghindari membicarakan hal-hal yang inti, yang mungkin beda pendapat dengan orang dan segala macam. Jadi bukan seperti itu. Gentleness itu bukan menghindari persoalan, bukan wujud ketakutan, bukan lemah, ya, bukan weak. Gentleness atau kelemah lembutan bukan wujud dari orang yang oh ini orang kurang tegas, jadi lemah lembut. Ya, itu bukan. Ya, lemah lembut itu bukan orang yang kurang tegas. Lemah lembut juga bukan orang yang suka kompromi. Ya, pikirnya oh ini orang apa karena suka kompromi, tidak mau konflik dengan orang dan segala macam maka dia lemah lembut, keliru. Ya, lemah lembut bukan orang yang tukang kompromis, ya, kompromi. Kelemah lembutan juga bukan temperamen. Banyak orang berpikir memang saya pembawaan dari lahir kini keras, kasar, ya, suka maksa orang soal nuntut, suka nuntut, enggak ada, ya, enggak ada temperamen seperti itu, kelemah lembutan. Jadi semua kita dibentuk oleh lingkungan kita, mau kasar, mau suka maksa, mau lemah lembut, keluarga kita nentukan waktu kita dibesarkan. Atau juga bukan jenis kepribadian. Ya, kita bisa excuse, memang saya orangnya begini, ya, jiwa saya begini, nggak ada. Ya, kelemah lembutan itu adalah bukti kedewasaan rohani. Yesus itu lemah lembut bukan karena pembawaannya, tapi betul-betul nanti saya jelaskan definisi yang benar. Jadi gentleness, ya, kelemah lembutan adalah kekuatan yang sangat besar, tapi di bawah kendali seorang master. Nah, buat kita masternya itu siapa? Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, khususnya di Galatia 5:23, gentleness itu pakai kata prautes. Ya, prautes itu asalnya dari mana? Prautes itu sebuah term yang dipakai kuda liar.
ya, kuda yang liar itu kemudian ditundukkan oleh pawangnya menjadi kuda yang nurut sama pawangnya. Ya, semua kita punya rebellious heart. Lihatnya keluarnya kayak manis, senyum, tapi bisa ngancem orang dengan senyum, ya. Bisa marah di dalam hati dengan senyum, bisa maksa, bisa nuntut orang, itu bukan kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan itu artinya di kata asal usul katanya, ya, adalah seperti kuda liar yang ditundukkan oleh pawangnya. Jadi kelemah lembutan adalah proses pendewasaan rohani sampai kita bisa mengekang, ya, the beast di dalam kita ini yang suka berontak terhadap Tuhan itu, ya. Jadi kelemah lembutan itu bukan orang yang kekurangan power, ya, bukan lemah, bukan gemulai, ya, tapi adalah orang yang punya kekuatan di dalam, tapi bisa mengendalikan dirinya demikian rupa. Ini quote dari Max Lucado, ya. I choose gentleness. Jadi gentleness itu pilihan karena pengendalian diri karena penuh dengan Roh Kudus. Aku memilih lemah lembut. Dia berkata tidak ada satupun yang dapat sungguh-sungguh dimenangkan melalui kekerasan. Kita tidak bisa memenangkan hati orang lewat kekerasan, lewat pemaksaan, tidak bisa. Aku memilih kelemah lembutan, ya, bukan pembawaan sejak lahir, bukan sifat kepribadian, bukan. Aku memilih karena tadi seperti kuda liar sudah ditundukkan oleh pawangnya, Tuhan Yesus. Jika dalam hidupku volume suaraku menjadi keras atau mengeras, biarlah itu hanya terjadi pada saat aku memuji orang atau memuji Tuhan. Jika aku mengepalkan tanganku, biarlah itu hanya saat aku berdoa saja. Ya. Jika aku menyuarakan tuntutan, biarlah itu hanya untuk diriku sendiri, bukan nuntut orang lain. Itu definisinya Max Lucado buat dirinya sendiri tentang kelemah lembutan. Apa sih yang dimaksud? Yang kita pelajari dari Maria. Kenapa saya katakan bahwa apa yang dicapai Maria dalam sejarah itu karena kelembutan hatinya. Ya. Leadership lesson apa yang kita belajar dari seorang Maria? Yang pertama, ada 2 kali waktu dia ketemu Tuhan Yesus, langsung dia sujud atau dia jatuh terduduk, dia tersungkur dalam bahasa Indonesianya, di kakinya Tuhan. Di Lukas 10, waktu Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk, dia duduk di kakinya Tuhan. Jadi duduknya tidak sama dengan Tuhan, di kakinya Tuhan. It's humility. Semua kelemah lembutan itu mulainya dari kerendahan hati. Semua gentleness itu awalnya selalu langkah pertamanya itu humility, rendah hati. Orang lain lebih penting. Poin nomor 2, ya, yang ditunjukkan oleh oleh Maria di Lukas 10:39. Maria duduk di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan suaranya. Artinya apa? Maria mengatakan orang ini adalah orang yang paling penting dalam hidupku, lebih penting dari aku. Jadi untuk itu apa yang dikatakannya penting buat aku. Nah, kalau saudara tidak bisa cuma terhadap Tuhan Yesus, lemah lembut harus terhadap, tidak ada orang yang aku lemah lembut terhadap Tuhan tapi tidak lemah lembut terhadap orang lain, tidak ada itu. Ya, lemah lembut ya terhadap semua yang di sekitar kita. Jadi kalau saudara lemah lembut betul, tidak hanya pada Tuhan, duduk di kakinya Tuhan, tapi duduk di kakinya orang lain juga. Ya, ya, itu ada reference, ada rasa hormat. Orang ini lebih penting dari aku, seperti Filipus pasal 2. Dia lebih penting, dia lebih layak, ya. Untuk itu aku perlu dengarkan suaranya. Nah, berapa minggu terakhir saya ketemu orang-orang yang sulit mendengar, ngomong sulit dengar. Ya. Gentleness, langkah kedua itu adalah melihat orang yang di depannya dia lebih penting. Dia punya sesuatu yang aku tidak punya. Ya, jadi duduk di kakinya, kemudian active listening, mendengarkan, belajar mendengarkan. Gentleness berkaitan dengan reference, hormati orang lain, dan karena dia bukan pura-pura hormat, betul-betul hormat, dia punya sesuatu yang aku bisa belajar, maka pasang telinga,
dengarkan firman Tuhan, dengarkan apa yang orang lain mau katakan. Ya. Yang ketiga, gentleness-nya Maria ini contagious. Orang semua bisa ngerasakan, dia nggak usah ngomong apa-apa. Waktu di pasal 11 juga diberitahu oleh Marta, ya, guru ada di sana menanyakan soal kamu. Langsung Maria berdiri. Terus dia keluar. Waktu dia keluar, ya, waktu mereka orang-orang Yahudi melihat dia berdiri dan cepat-cepat keluar, mereka berpikir dia mau ke kuburannya Lazarus untuk nangis. Jadi mereka semua ikut. Ya, bayangkan tadi waktu Marta keluar, berdiri dan keluar, tidak ada yang ikut. Ya. Tapi Maria berdiri keluar, semua orang Yahudi ikut dia. Dan dikatakan di ayat 33, orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria ikut nangis bareng Maria. Ya. Jadi kelembutan hatinya, kesedihannya itu contagious. Dia bisa menangkan hati orang-orang Yahudi tanpa ngomong apa-apa. Orang lihat kelembutan hatinya, ya, kemudian mereka bisa ikut nangis bersama dia, dimenangkan hatinya. Kelemah lembutan itu very powerful, bisa mengalahkan kekuatan senjata apapun juga. Ya, orang berpikir oh dengan palu aja tidak bisa pecah, tapi dengan kelemah lembutan bisa pecah. Ya. Yang keempat, eh, air matanya bisa mengkomando Tuhan. Ya, tadi Maria ngomong ini itu segala macam, Yesus tetap dikatakan tidak pindah dari tempatnya, tetap di tempat waktu dia ketemu Marta tadi. Ya, tapi begitu lihat Maria nangis, ketika Yesus melihat Maria menangis, maka maskulah hatinya, sangat terharu. Terus dia berkata, di mana kuburannya? Dia bertindak, dia selesaikan persoalan, dia bangkitkan Lazarus. Ya, orang yang hatinya lembut, ya, bisa gerakkan hatinya Tuhan. Surga bisa bertindak karena air mata orang yang lembut hatinya. Contohnya Maria ini. Yang kelima, kerinduan yang sangat dalam pada Tuhan. Dikatakan di Yohanes 20 ayat 1, pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Ya, masih gelap. Dikatakan Yohanes, Maria pagi-pagi setelah sabat langsung dia ke sana. Kerinduannya akan Tuhan itu luar biasa. Nah, pertanyaannya buat kita semua ini, kapan kita ini begitu rindunya sama Tuhan? Ya, sampai pagi-pagi benar, masih gelap, cari Tuhan. Ya, yang paling penting itu. Jadi kelembutan, ya, itu melekat hatinya pada Tuhan. 6, her utmost for his highest. Ya, kelembutan itu diungkapkan dengan persembahan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, yang tidak ternilai untuk yang terbaik bagi Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak ke seluruh rumah itu. Yesus pernah memuji janda miskin yang ngasih 2 koin, ya, di pintu bait Allah. Ini orang yang beri lebih banyak dari para konglomerat katanya. Dia pernah memuji Sakius memberikan separuh hartanya. Tapi tidak ada orang yang seperti Maria. Dikatakan harga minyak itu seperti pendapatan rata-rata orang, bukan orang miskin, rata-rata pendapatan orang. Ya, selama setahun dikasih. Di Amerika sekarang rata-rata pendapatan orang setahun kira-kira 65.000 US dollar. Ya, 65.000, nggak tahu berapa tuh. Itu harganya minyak itu. Ya, dikasih di kakinya Tuhan Yesus. Di Yohanes dikatakan dikritik oleh Yudas, di Matius dan di Markus dikatakan dikritik oleh semua murid yang lain. Ya, beberapa murid yang lain. Tapi Yesus berkata, apa yang dia buat ini benar. Ya, apa yang dia buat akan diingat oleh semua orang. Kenapa? Karena keluar dari hati yang lembut, ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan.
dan itu berikan sukacita yang paling besar dalam hidupnya. Kalau ditanya Maria, kalau ada interview dia kemudian hari, the best moment in her life, waktu terbaik dalam hidupnya adalah waktu dia tuangkan itu. Bisa ekspresi kelembutan hatinya, sayangnya pada Tuhan. Ceritakan sukacita yang besar, yang saudara pernah alami terakhir kali saat diberi kesempatan Tuhan untuk menuangkan persembahan, minyak, sesuatu yang tidak ternilai, yang berharga di kakinya Tuhan. Sesuatu yang sangat saudara anggap valuable, ditaruh di kakinya Tuhan. Saya yakin sudah merasakan sukacita yang sama seperti waktu Maria, karena kelembutannya dia berikan yang terbaik pada Tuhan. Nah, saya perlu hati-hati karena mungkin saya pikir saya kalau memberikan tangan kiri beri, tangan kanan tidak boleh tahu. Saya tidak usah nyebutkan apa yang sudah berikan, tapi ceritakan ya momen saat sudah mempersembahkan sesuatu yang mungkin sangat berharga buat saudara, ya. Dan sukacita itu datang membanjiri hati saudara karena diberi kesempatan seperti Maria, ya, untuk mempersiapkan kematian, penguburan Tuhan Yesus dengan menuangkan di kakinya sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Beberapa slide penutup saya beri judul Memimpin Seperti Tuhan Yesus. Ya, belajar kepemimpinan dari Tuhan Yesus yang didemonstrasikan di dalam Lukas 13. Dulu saya pernah diminta ya mimpin seminar dengan topik seperti ini, Lead Like Jesus. Setelah saya pelajari, saya berkata kepada panitia, saya tidak sanggup. Ya. Kalau saya paksakan ngomong, maka saya akan munafik karena saya tidak bisa menjalaninya. Poin pertama dikatakan di pasal 13 ayat 1, ya, Yesus selama ini mengasihi orang yang dipimpinnya, ya. He loved his own, dan dia mengasihinya sampai akhirnya, sampai kesudahannya. Atau bisa diterjemahkan bahwa dia mengasihi orang yang dia pimpin sampai dia rela membayar dengan hidupnya. Jadi mimpin cara Tuhan Yesus langkah nomor 1 itu yang saya sudah tidak mampu. Waktu itu saya tanya, kalau saya boleh jujur, apakah saya mengasihi orang yang saya pimpin? Waktu itu di Compassion, saya terus terang bilang, saya belum bisa mikir mati buat orang yang saya pimpin dengan kasih agape mengasihi mereka. Jadi kalau ditanya, memimpin seperti Tuhan Yesus, langkah nomor 1, Yesus mengasihi orang yang dia pimpin sedemikian rupa. Pertanyaan buat setiap kita, ya, leadership, ya, itu pemberian Tuhan, karunia. Roma pasal 12 ayat 8. Sudah mimpin orang. Pertanyaannya, apakah sudah mimpin seperti Tuhan Yesus? Mengasihi orang yang dipimpinnya sampai kesudahannya. Agape ini kasihnya, kasih yang mau berkorban untuk orang yang dia pimpin. Ya, ini langkah nomor 1, ini penting sekali dan tidak mudah. Ya. Tetapi yaitu, kalau mau mimpin seperti Tuhan Yesus, ya standarnya seperti ini. Nomor 2, Alkitab berkata di ayat 3 dan 4, Yesus tahu, waktu itu dia tahu waktunya sudah dekat, ya, di pasal ayat 1, ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Bayangkan, pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu, Bapaknya itu menyerahkan segala kekuasaan, kata seluruh kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Waktu dia tahu itu, momen itu, detik itu dia tahu, dikatakan sebab itu dia berdiri. Sebab dia tahu kekuasaan semua di tangannya, kemudian dia berdiri, dia buka jubahnya, dia ikat handuk di pinggangnya, dia ambil air di baskom, dia cuci kaki murid-muridnya. Luar biasa. Biasanya orang kalau tahu bahwa dia sekarang pegang semua kuasa, CEO, presiden, direktur, pemimpin, apa segala macam. Begitu dia tahu
tindakannya apa? Gunakan kekuasaannya, mengkokohkan, membesarkan. Yesus tidak. Begitu di momen dia tahu, momen itu segala kuasa diserahkan kepada dia berdiri, dia buka jubahnya, dia ikat handuk, dia basuh kaki orang-orang ini. Kekuasaan, power untuk melayani. Biasanya orang bilang power itu korup. Karena orang yang punya power, 99% ingin mempertahankan powernya. Jadi korup. Ya, semua orang yang sudah ngerasakan punya power, ingin pertahankan powernya. Rick Warren pernah berkata, kalau kamu ingin menguji karakter seseorang, beri dia power. Cara dia handle power, nunjukkan karakternya seperti apa. Penderitaan justru membuat karakter bagus. Power merusak karakter. Ya, tapi Yesus beda. Begitu dia tahu seluruh kekuasaan di surga, di bumi, di tangannya dia. Yang dia kerjakan apa? Dia buka jubahnya. Dia ikat handuk. Dia ambil air, dia cuci kaki. Segala kekuasaan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani orang. Basuh kakinya orang zaman itu budak pun tidak. Ini orang yang sudah tidak ada status apa-apa diambil oleh Tuhan Yesus. Padahal dia punya kekuasaan seluruh di bumi, di langit, di tangannya dia. Dia tidak basuh sebelum itu, ya. Dia basuh begitu dia tahu segala kekuasaan di tangan dia. Nah, kita biasanya kalau kekuasaan itu bisa berupa uang, bisa berupa gelar, bisa berupa kedudukan, bisa berupa ketenaran, bisa berupa macam-macam, ya, privilege. Tapi Yesus punya lebih dari semuanya itu. Itu menjadi trigger buat dia untuk lepas jubahnya, ambil anduk, ambil air, melayani basuh kaki murid-muridnya. Powerful, powerful. Saudara punya kuasa untuk apa? Yang ketiga, humility. Ya. Mimpin seperti Tuhan Yesus, nomor satu, mengasihi. Nomor dua, segala kekuasaan untuk melayani orang. Yang ketiga, kerendahan hati. Ya. Dikatakan ayat 5, dia mulai membasuh kaki murid-murid itu dan menyekanya dengan kain yang telah dipersiapkannya. Jadi belajar dari Tuhan Yesus, kerendahan hati, basuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati itu bukan ujungnya. Nah, kerendahan hati itu adalah sarananya. Ujungnya apa? Ya, di Alkitab sudah baca, dia bilang, sama seperti kamu harus ikut teladanku. Aku sekarang basuh kakimu, dikatakan kemudian jadi kamu ya harus saling membasuh kaki diantaramu sendiri. Nah, kalau kita seringkali di gereja pembasuhan kaki, basuhnya itu anak buahnya orang lain atau orang lain tidak masalah, tidak ada kesulitan. Ya, basuh kakinya pendeta lain tidak ada masalah atau orang lain. Tidak. Tapi kalau yang kita basuh itu tim kita sendiri, orang yang kita pimpin itu lebih sulit. Orang yang kita gesekan tiap hari, orang yang nyepelein kita, orang yang nggak dengerin kita, orang yang gesekan tiap hari, itu yang kita basuh. Jadi seringkali slide tafsirannya keliru, seakan-akan Yesus minta kita basuh kakinya orang lain. Tidak. Yesus bilang minta saling membasuh kakimu sendiri. Jadi yang dituju Tuhan Yesus adalah kesatuan. Ya, kesatuan hati lewat kerendahan hati. Kerendahan hati bukan tujuannya. Kerendahan hati adalah sarananya supaya ada kesatuan hati. Yesus rela pakai semua power yang dia punya. Untuk apa? Untuk supaya murid-muridnya ini bersatu. Itu penting sekali. Jalannya gimana? Kerendahan hati. Yesus tidak minta kita basuh kakinya semua orang, tidak. Yesus minta kita dalam satu tim saling membasuh kaki. Kita gesekan, saling nyinggung, saling offending satu dengan yang lain. Itu yang dibasuh kakinya, supaya bersatu. Dia belanjakan semua kekuasaan di surga, di bumi, supaya muridnya bersatu. Ya, jadi kerendahan hati itu sarana. Yang dituju Tuhan Yesus, kesatuan.
Basuh kaki bukan basuh pakai semua orang peserta retreat, bukan. Saling membasuh kaki, satu tim, ya, satu gereja, satu pelayanan yang biasanya saling menyakiti, saling basuh kaki. Itu tujuannya, satu hati. Empat, Yesus mimpin dengan teladan. Ayat 15 dikatakan, aku memberi teladan ini kepada kalian, supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Ya, saya katakan sekali lagi, tidak ada cara kepemimpinan lain yang transformatif yang Alkitab ajarkan kecuali peneladanan. Tidak ada yang lain. Ya, jadi Yesus mengajarkan itu, dan itu yang bisa kita kerjakan. Tidak cuma dari mimbar, tidak cuma dari Zoom, tapi meneladankan lewat hidup. Yang terakhir, yang nomor 5, Yesus berkata pada Petrus, ya, Petrus berkata, aku rela mati buat engkau Tuhan. Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia, tapi dia extended grace. Dia tahu, tetap dia kasihi, dan dia sadar, ya, muridnya satu ini struggle, dia hatinya baik, tapi dia bisa salah. Tapi tangannya Yesus terbuka. Kemurahan, anugerah, pengampunan diberikan. Jauh sebelum Petrus berbuat dosa, berbuat salah, nyangkali Tuhan Yesus. Jadi Yesus mimpin dengan grace, bukan dengan judgment. Ya. Jadi dia katakan, kamu akan nyangkali aku, tapi pintu tetap terbuka kalau kamu bertobat. Pertanyaan refleksi untuk lebih dalam lagi, ya, Yesus, dia katakan tadi, begitu dia tahu, momen detik dia tahu, segala kekuasaan diberikan pada dia. Dia lepas jubahnya, dia ambil anduk, dia ambil baskom, dia cuci kaki murid-muridnya. Untuk apa? Dia bilang supaya kalian nih saling mencuci kaki, saling melayani, saling merendahkan diri, karena hanya itu ada kesatuan. Karena dengan kesatuan itu dunia bisa lihat Yesus itu juru selamat. Unity is very expensive. Yesus bayar itu dengan apa? Segala kuasa di langit di bumi dia taruh untuk itu, untuk promote unity. Yesus belanjakan kekuasaannya yang sangat besar, mengupayakan kesatuan di antara muridnya. Pertanyaan buat saudara, apa yang saudara sudah korbankan, belanjakan, bayarkan, mengupayakan kesatuan hati dalam komunitas saudara? Apakah itu keluarga saudara, gereja, tim pelayanan, atau apapun di antara orang-orang yang saudara pimpin selama ini?